Hei, bos, Kuat. Ada Bang Deddy kemana Bang Deddy? Surat ketungguan. Oh, Si Deddy teh. hujan Bang Deddy-nya? Ya, kegiatan mendampingi di daerah Pajajaran. Jadi kita kudu baik tenang. Kumaha, sekian serius dia ya. Nya hariwang bos, Hariwang kumaha tah? hariwang. Jadi abdi kan sok pulang ke lembur teh sok malam-malam wae. Ya pulang ke lembur teh malam. Efek teh di lembur teh ayeuna barudak remaja-remaja gitu bos. Mau penting teh susurian sawak-wakan jika nuker marabok ke karang itu bos. Bok naon gara itu teh? Tah bok putih. Lu jelas naon teh atuh. Bok naon kira-kira nakan katingali ku didinya naon teh? Kan kok bisa ditaruh, abdi ge nyawa barudak di lembur lah gitu. Itu kenaon sabis teh? Ah biasa memang cenah ieu mah cenah anak muda cenah. Udah sarua abdi ge mudanya. Ah tapi dah asa beda saya teh pengarin rumah naon. Aya nu minumna mah kopi, bos. Minumna mah kopi. Tapi bari ngadahar naon eta? Obatan, dados nya istilah. Barudak mah Sakali ngadahar teh globok 5. Aya nu 10 nepi ka 10 butir teh bos lalu belah. Tah minumna make kopi. Terus nu lucu mah aya nu make obat batuk, bos. Bawa batuk naon? Batuk eta Itu mau obat batuk nu plastik cairan. Ya, sasetan eta di Yang bari batuk meureun. Ari keur batuk mah da abdi osok, bos. Kan paling sabungkus hiji. Iya sabun. Ieu mah 5. Waduh. Langsung sekali minumna teh, bos. Terus nya kitu teu baru jadi diganula lieur soal dieu teh. Eta teh kudu dibere nyawa mah. Naon teh, bos begitu teh Kumaha kumaha? obat-obatan. Ya. Hayang jelas maka beneran ayeuna teh saya janjian. Jeung narsum. Aya narasumber. Oh, narasumber. Nya, narasumber emang mun naskor nasi goreng. Nah, naskor. Ari abdi bayar nasi ka naskor. Narasumber ieu teh topal gocok mang ieu teh. Oh, gitu. Ti nu ngaranna ge geus kelas atuh. Master Apotek AOC of Agent. Teh eta bisa ngajelaskeun. Namun sih dampak ti obat-obatan bisa gunakeun ya. Ya. Anu hiji mah meureun jadi sehat atau menyembuhkan. Berlebihan. Eta meureun efekna. Ngan lamun hayang jelas urang tanyakeun. Oh, gitu. Rek datang ya. Ya, naon ge kudu kuali meureun. Gitu. Tadi Sharing, emang badar ningali tangke urang tanyakeun cing. Namun abdi ge ningali jebosna. Dengan cing bisi aya bisi geus datang. Mohon. Kumaha badar aja ka dieu. Oh, siap. Baik bos ini ge. Ayeuna ieu tamu-tamu ayeuna ieu teh. Isukan. Siap, bos. Oke. Di atas, bos, di atas. Tong lila. Bos. Kaku batur sieun. Siap. Ayo Bang. Tuh, bos. Ya. Ya tamunya tas saya, bos. Cing, kurang kalbat Bang. Mana ibu? Kurang ngobrol ah. Aduh, teteh gampang main salam. Aduh, Bang. Sehat. Alhamdulillah, teteh Sarah Ibu Sri sehat. Alhamdulillah. Iya. Mohon perjalanan lancar-lancar saja. Agak mundur sedikit. Cantiknya kelewatnya. Di sini. Agak geser ke kanan sedikit. Gitu. Kalau saya ke Tadi teh kebetulan ngobrol Mang Badar dari sisi katanya untuk masalah obat-obatan. Kebetulan ada narasumber dari ini Mang. Nah ini yang tadi sebutkan teh Master Apoteker. Agent of Change. AOC nya enggak? AOC dong. AOC singkatan Agent of Change. Agen perubahan perilaku. Jadi geus tulis deh AOC teh eta Agent of Change gitu. Tapi sebelum kita mulai kita sapa dulu. Assalamualaikum sahabat podcast. Kita jumpa lagi dengan saya
Roy tetap Surya dengan Mang Badar, dengan Ibu Sri dan Teteh Sarah berbincang-bincang tentang seputar mau penyalahgunaan atau apa nih teh? Penyalahgunaan Pengguna salah. pengguna salah ya. Iya. Pengguna salah di acara Posyandu, Pos Pelayanan Terpadu. Podcast bos. Podcast pelayanan. Posyandu podcast pelayanan. Biasanya ayah si Denny, orang Nah, ini itu kan. Ada semua badan yang inget Oh, izin podcast. Posyandu podcast Pelayanan Terpadu. Asal ngadamu di puskesmas. Posyandu ya. Ya. Mana mirip-mirip saleh gitu. Tapi fungsinya sama. Ada yang terpadu. Jadi ada nggak kesan aja bos? ngantar sampai. Mangga. Yang mana ini dia mah tuh? Mangga lanjut ke. Jadi begini teh, Bu, dari ada ya seputar dari mungkin perwakilan dari masyarakat mungkin ya ada bagaimana sih penyalahgunaan atau misalkan salah guna atau gimana pengguna salah ya seputar masalah obat-obatan gitu ya. Jadi menurut Ibu seputar pergaulan remaja dan penyalahgunaan obat-obatan seperti apa gitu? Biar ya masyarakat nggak tahu ya, apalagi yang masyarakat awam gitu kan ya, biar lebih jelas. Nah, bukan lebih bagus kayaknya udah sehat ini udah disterilkan gitu. Gimana Ibu? Coba Ibu Sri. Seputar pengguna salah obat di masyarakat. Ini pasti masyarakatnya masyarakat kaum mudanya, Pak. Betul. Generasi milenial. Sampai milenial atau milenial itu kali ya. Generasi Z. Ayo nama. Z itu apa? Z. Gimana? Jadi kalau kita lihat banyak sekali masyarakat kaum muda nih ya, biasanya kan usia-usia SLA, ya SLTP gitu, atau bahkan mahasiswa. Betul. Ini kan memang banyak menggunakan obat-obat yang tidak sesuai dengan kebutuhan dirinya. Jadi kenapa disebut pengguna salahan obat? Karena obat-obat yang digunakan itu bukan untuk kebutuhan indikasi dari penyakitnya, obatnya penyelamat gitu. Nah, sehingga banyaknya obat-obat yang bukan peruntukannya digunakan untuk sesuai keinginannya. Betul tidak? Benar, oke. Jadi untuk keinginan, tapi bukan untuk peruntukannya, tetapi digunakan untuk keinginannya. Ayat berbentanakan. Nah, jadi misal nih, ya kayak tadi ada obat batuk misal. Betul. Obat batuk digunakan untuk bukan untuk batuk, tetapi untuk keinginan dirinya supaya dia apa? Supaya karena ada si efek obat batuk ini bisa bikin rada-rada fly. Tidak fly, tapi sebetulnya sih nggak sampai fly. Tetapi untuk meningkatkan bahwa si pikiran bawah sadarnya atau otaknya nih dipengaruhi oleh obat ini gitu, karena dia bekerjanya di saraf otak itu. Nah, sebetulnya dia untuk meredakan batuk yang dikerjakan si batuk tadi diredakan, betul, diperintahkan untuk berhenti oleh otak. Nah, si obat ini digunakan bukan untuk batuknya, tetapi untuk menggerakkan si otaknya supaya tadi ada meningkatlah gitu kebutuhan dari pekerjaan si otak itu gitu. Biasanya harusnya menyembuhkan obat batuk malah oper mungkin ya. Ayah serotonin namanya. Jadi serotonin itu adalah bisa merubah atau mengubah si kondisi saat ini gitu. Jadi kalau menggunakan obat tersebut jadi meningkat gitu. Padahal mah dia batuk kan. Karena kerjanya di otak, jadi kalau sesuai mah mungkin bisa ke situ ya teh ya. Karena berlebihan, jadi yang muncul efek samping. Tapi itu yang dia cari, Pak. Efek samping itu yang biasanya oleh anak muda. Dicari untuk apa itu teh efek samping? Lebih tenang, mungkin sesaat lebih tenang, dia merasa dirinya nyaman gitu. Tetapi sebetulnya bukan itu yang di ini ya. Gitu. Selain obat batuk juga banyak sebenarnya. Banyak ya. Peredam nyeri yang dia merasa awalnya dapat resep dokter, wah nyaman ke badan. Nah, lalu lah dia
cari lagi supaya makin lama makin nyaman, makin enak ke badannya, Terbiasa. makin tenang, terbiasa, dan dia merasa oh iya saya butuh, padahal enggak. Iya. Jadi pertama dipaksakan berarti. Nah itulah keinginan. Dipaksakan. Iya, dia mencari. Tuh teman-teman podcast, aduh, tahu lahnya. Kalau bahasa Jadi, Sundanya mah jangan ngulik gitu. Jangan ngulik, udah yang ada sesuai dengan aturan. Nah, bagaimana tuh obat-obatan bisa dijual secara ilegal atau misalkan bebas ya? Ya. Nah, gimana tuh dulu? Pertama ya, kalau ruang lingkup kefarmasian. Iya. Nah, kita kan di apotek ya. Obat itu hanya boleh dijual di toko obat berizin, apotek, rumah sakit, sama klinik. Itu ada kategorinya Pak. Ada obat bebas. Yeah. Obat bebas boleh lah di supermarket atau di toko obat. Di apotek juga ada. Kalau misalkan obat bebas terbatas, itu hanya boleh di apotek, klinik misalkan. Nah, kalau obat keras hanya di apotek, klinik, rumah sakit. Ya, singkatnya seperti itu. Nah, cuman nih karena ada orang-orang yang saya juga boleh dong jualan. Kalau apoteker itu sudah disumpah untuk tidak melayani kebutuhan-kebutuhan seperti itu di luar koridornya Pak. Kita disumpah. Nah biasanya kalau misalkan masyarakat nih yang lain yang merasa bahwa penjualan obat nih lumayan penghasilannya gitu. Berarti maksudnya. Ini itu bisa. Jadi, Nah, yang minta banyak kan? Nah, Betul, karena dia betul. membaca kan pinter nih Pak. Betul. Ceritanya dia berpikir marketing bisnis nih. Ilmu ekonomi nanti faktor minat. Faktor demand di situ ada permintaan. Saya juga bisa nyari barang dari mana aja gitu. Bisa jadi ya mungkin obat sisa, Betul. obat sisa yang dibuang dengan tidak benar prosedurnya. yang expire gitu ya, atau yang misal memang udah nggak Karena sama pasiennya misalkan, pasiennya asal buang karena belum tahu. Oh iya iya. Nah iya. itu bisa dibungkus lagi, diracik ulang, gitu, dijual lagi untuk kepentingan. Tapi dia juga nggak tahu kadarnya gimana, itu obat buat apa, seperti itu pertama. Yang kedua, bisa jadi ada oknum yang memang bukan apoteker, tapi dia punya kedekatan, atau misalkan dia punya channel barang obat, nah dia cari, dia jual ke pengguna-pengguna tertentu di mana dia hafal siapa yang pakai. Gitu. Apalagi yang dimanfaatkan tuh anak-anak kan nggak akan berpikir bahwa wah ini misalkan Betul. bebas obatnya bener enggak? Nah, Enggak, itu. jangan nanya. Seperti itu. Soalnya anak muda atau mungkin ya generasi-generasi yang ABG itu kan keinginan tahunya tinggi loh ya. Betul. Dia pengen mencoba terus nyari, sih bisa mungkin itu kan karena Nanti searching ya. betul. Nah itu yang memang takutnya dia menemukan obat disalahgunakan atau mungkin tadi apa sih istilahnya kalau dari Bukan untuk yang lain-lain, keinginannya apa gitu. Tapi memang ada efek-efek samping dari obat-obat tertentu yang bisa menjadikan masyarakat ini menggunakan dari efek samping Terus, fungsinya. mungkin ibu kan dapat banyak informasi mungkin ya, bukan datang ke apotek atau kemana ya, karena itu jadi rekan juga atau mungkin jadi apa ya istilahnya mitra ya. Yang sering disalahgunakan atau misalkan banyak dari konsumen atau ya mungkin kita bilang jenis obat-obat atau ini yang sering disalahgunakan atau penyalahgunaannya apa? Yang tadi itu mungkin istilah dari pengguna salah itu apa Pengguna tuh salah. obatnya yang sering jenisnya gitu. Pertama perda nyeri. Perda nyeri yang biasanya obat yang mengandung psikotropin. Oh iya. Nah itu ada yang kalau orang-orang tahu kan ada yang ada di zipangnya, apanya, nah itu sisa-sisanya dicari atau ada stok-stok berlebih dari oknum tertentu dia dicari. Padahal obat-obat tersebut adalah yang diawasin Pak. BPOM ya, kita harus laporan ke BPOM kalau misalkan ada Jelas ya, simpulnya ya. Alur tabel udah rapi pas betul. Kesalahan tablet udah dilaporin. Dilaporin Pak, gitu. Itu yang pertama. Jatuh satu keinjak lapor. Sampai kaki itu Nggak bisa. Iya betul. demi kayak gitu nah. Apa itu jatuhnya satu? Gimana itu apa? Itu bagian dari kode etik profesional apoteker. Ada aturan pelaporan dari BPOM. Itu yang pertama analisik. Yang Betul. kedua ada yang namanya obat-obat tertentu kayak yang digunakan untuk penenang. Itu kan resep dokter ya. Iya. Hanya di dokter spesialis kejiwaan. Tapi digunakan untuk yang lain. Pura-pura ada yang pura-pura. Oh iya. Saya pura-pura sakit jiwa ada. Tapi demi mendapatkan Kita daunnya.
dari lihat itu mas sebetulnya kita udah katanya Yang terkenal jatuh satu kayak jadi sebetulnya mah oknumnya ya mas sebetulnya oknum dari pengen nyari keuntungan dari itu ya. Karena dianggap bahwa obat-obatan ini lumayan. Nah, kata bapak tadi gede banget pak, mungkin seperti itu gitu. Ya kan menjadi gede teh kan orang yang tadinya tidak tahu ya, kayak anak SMP, SMA kan tidak tahu. Jadi ini mungkin ada semacam senjata struktur ya, jadi mempengaruhinya ya. Kan dia pakai misalkan dari keuntungan, misalkan tadinya dia beli supaya tidak beli kan pasti mempengaruhi temennya. Nah pakai iya jenis A misalkan, main belajar pintar, padahal semacamnya itu belajar bodoh kan ya, tidak apa-apa. Jadi karena memang ada jadi ada udang di balik bakwan. Kalau jual beli ada fee ya. Betul. Biasanya si bandar kan nyuruh kok kamu kalau bisa melakukan sekian tablet, misalkan nanti kamu dapat gratis sekian tablet. Strip misalkan, Bisa dijual lagi. Betul. Gitu. Jadi mungkin hoax juga bisa dari pengedarnya buat gitu. Anak-anak kan kalau searching merasa aku bisa searching nih. Iya. Udah gaya banget kan. Nah, dapatlah informasi cuma nggak difilter pak. Betul. Gitu. Jadi kan jenis-jenis mungkin ada sekarang ya, apalagi sudah teknologi canggih ya, bisa lihat di channel apa YouTube. Informasi banyak, mudah Itu sekali. yang perlu didampingi itu ya, mereka ingin tahu jenis ini juga apa. Nah harusnya tetap kontrol orang tua gitu ya. Betul. Makanya kita lakukan edukasi dari mulai orang tuanya sampai ke anaknya, dari mulai usia berapa ya Bu Sri? 17? Yang termasuk remaja itu kan usia 15 tahun ya. 15 Jadi tahun ke kalau atas ya. kalau WHO usia remaja adalah usia 15 ya. 15. 15 sampai usia 25. Nah, ada lagi. Jadi obat-obatan yang di pasaran gitu ya, yang tadi misalkan apa? Yang dijual belikan secara ilegal itu apa? Yang asli apa yang palsu? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Dua-duanya. Jadi kalau menurut saya gini, obat itu bisa yang beredar itu bisa palsu, bisa juga yang asli. Nah, sekarang yang banyak digunakan dalam kondisi kebutuhan para remaja. Nah ini kecenderungan saya, pemikiran saya ini obat-obat palsu. Karena kalau kita mengacu kepada kode etik profesi apoteker, kan kita nggak boleh jual obat sembarangan ya, tanpa resep dokter. Harus itu wajib. Tapi makanya sindikat-sindikat atau oknum-oknum yang menyediakan obat-obat, misalkan sekarang tramadol, misalnya tramadol banyak beredar kan. Orang makannya aja satu orang itu makan bisa 2 kali dalam sehari, sekali makan bisa sampai 10 tablet. Nah, kalau yang asli dalam berapa tahun tuh kelihatan, ya kan? Kelihatan karena apa? Efek dari obat tersebut kalau yang asli kan zat aktifnya itu kan termasuk analgetik ya. Analgetik pasti ada efek terhadap organ tubuh, fungsi organ tubuh, misalkan dari lambung, ya. Kemudian di metabolismenya di hati dalam sekian tahun tuh pasti heparnya rusak, jadi banyak kemungkinannya bisa yang asli bisa palsu. Kalau yang asli secara otomatis dia akan merusak organ tubuh. Tapi takutnya juga mungkin yang palsu supaya dicampur zat kimia apa? Mana nggak ditimbang? Kan kalau di pabrik jelas dibuatnya pak, ditimbang gitu. Nah kalau di luaran sana, atau enak bagian umum sih baru cobaan orang yang ini sih bagian cobaan ya segala macam obat analistik harus dicoba, harus diuji, biji jadi sudah memang udah istilahnya aman kan ya. Kalau yang asli juga kan seperti tadi yang dibilang ya Pak, kan diawasin peredarannya gitu. Sebocor-bocornya segimana sih gitu. Gitu. Nah, sedangkan kalau yang di luaran tuh banyaknya sampai melimpah, benar-benar melimpah gitu. Itu dari mana gitu. Itu yang kasus kan di daerah sini kan dulu di belakang ya ada. Ya, di sana ya. Sini semi di belakang rumahnya. Saya di belakang. Oh gitu? Iya, jadi wilayah kerja kita. Iya. Ini harus jadi detektif. Ya maksudnya yang asli aja kalau disalahgunakan atau misalnya peruntukannya ya tidak sesuai dengan peruntukan aja juga bahaya. Apalagi yang memang palsu
nggak tahu apa nggak tahu isinya apa, mungkin teman aci mah enak jadi cilok. Dia kan diperecet gitu yang memang asal gitu ya. Dia beli bahan baku yang ilegal juga, misalnya dia asal cetak itu kan lebih bahaya ya. Apalagi obat-obat tadi, obat-obat yang kadaluarsa, obat-obat rusak yang dibuang sembarangan oleh masyarakat, diolah lagi, dikemas lagi. Buang pas guys ke pakai ada udah sembuh. Dipulungan gitu kan. Nah itu yang lebih bahaya lagi ya. Diolah lagi, dikemas lagi, isinya jadi yang tadinya misalkan tramadol sebenarnya, tapi isinya mah bukan tramadol gitu. Bisa aja kan. Atau mungkin sama oknum misalnya, sama-sama digiling gitu. Jadi katanya kadarnya kadarnya jelas 10 mg, tapi dicetak jadi banyak jadi cuma 1 mg, mungkin betul. Dari ya misalkan apoteker sendiri itu mungkin udah jelas ya, misalkan memang dari apotek misalkan ada barang atau obat yang memang udah kadaluarsa, memang harus tertib dibuang, misalkan tertib bisa bikin berita acara, berita acaranya juga harus dihadiri oleh dinas kesehatan, oleh pejabat. Iya, hampir dari aja dan tengah musnahkan apa? Oh iya benar. Ibu mah ini lu pintar teh. Jadi memang karena kita ini profesi apoteker kan tadi sudah kita disumpah. Siap. Ada kode etik yang menjaga bahwa kita ini bekerja sesuai dengan rule aturan yang ada di situ. Belum lagi kita memang punya apa ya? Kalau beda ya Pak ya, kalau kita bekerja di pelayanan ya, iya. sama yang di kantor gitu kan, kita sudah terbiasa kalau masyarakat kita berikan penjelasan. Kita alihkan nih obat dari tangan saya ke tangan Akang gitu untuk digunakan. Saya punya tanggung jawab. Betul. Tanggung jawabnya di dunia ya paling ternyata upah di